Kenaikan tingkat suku bunga The Fed di bulan Mei 2023 diperkirakan menjadi yang terakhir. Di sisi lain, di Indonesia, kenaikan suku bunga juga diperkirakan sudah tidak akan terjadi lagi, karena kalau dilihat angka inflasi di Indonesia sudah mulai melandai. Dengan kondisi yang seperti ini, mana yang lebih baik, berinvestasi pada obligasi atau reksadana pendapatan tetap? Di bulan Mei 2023, The Fed kembali menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 25 basis poin ke rentan 5-5,25%. Di sisi lain, terminal rate dari kenaikan fixed fund rate sebesar 5,25%, yang artinya saat ini tingkat suku bunga The Fed sudah setara dengan tingkat inflasinya. Nah, Pak Rudi, apakah memungkinkan terjadi penurunan suku bunga di semester 2 tahun 2023? Kalau untuk perkiraan suku bunga Amerika di 2023, memang saat ini ada dua versi. Versi yang pertama dari bank sentralnya sendiri, di mana setiap bulannya para gubernur bank sentral US bertemu, mereka membuat prediksi. Hasil prediksi mereka dimasukkan dalam dot plot. Nah, berdasarkan voting terbanyak, ya, walaupun tidak selalu ya, baru gubernur bank sentral yang pusatnya memutuskan, oh ya nanti suku bunga naik tetap atau turun. Nah, versi di bulan Maret yang sampai dengan bulan April ini masih sejalan, dan juga di bulan Mei adalah angka itu bukanlah suatu angka yang fix. Setiap bulan ketika data inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi keluar, masing-masing gubernur bank sentral daerah di US itu akan memberikan masukan. Ada lagi versi pelaku pasar. Nah, kalau pelaku pasar kan kadang-kadang ada istilah buy on rumor, sell on news, atau sebaliknya, sell on rumor, buy on news. Jadi baru rumor saja, orang sudah beli atau jual dulu, baru nanti pada saat beritanya jadi kenyataan, dia melakukan yang sebaliknya. Sampai dengan bulan Mei 2023, para pelaku pasar itu membuat prediksi atau memperjualbelikan obligasi dengan asumsi akan terjadi penurunan suku bunga di semester 2. Ya, jadi bank sentralnya masih berpendapat tahun depan, kemudian para pelaku pasarnya memperkirakan akan terjadi tahun ini. Nah, sebenarnya tidak terlalu jadi masalah apakah turun 2023 atau turun 2024. Karena eventually atau pada akhirnya dia akan turun. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya pelaku pasar bereaksi terlalu cepat, orang yang investasinya lebih long term, ya, dia tidak terpengaruh dengan dinamika pasar. Nah, Pak, dengan situasi yang seperti ini, mana yang lebih baik, berinvestasi di obligasi atau di reksadana pendapatan tetap? Secara teori pada saat suku bunga turun, memang yang namanya obligasi akan menguntungkan. Nah, sekarang juga di Indonesia obligasi sangat mudah diakses. Bisa beli di bank, bisa beli di aplikasi, bisa juga mungkin beli di sekuritas. Di sisi lain, reksadana juga melakukan pembelian di obligasi. Nah, kalau kita bandingkan, ada plus minusnya. Pertama, dari sisi administrasi dan perpajakan. Pajak itu tidak hanya berlaku untuk tidak hanya berlaku untuk kapital untuk kuponnya aja, tapi juga capital gain. Jadi kalau misalnya saya beli obligasi 100 juta, saya jual di 105 juta. Pada saat saya jual tuh 5 jutanya dipotong pajak 10%, 500 ribu rupiah. Nah, kemudian kalau saya capital loss, ya, capital loss itu juga menghemat pajak, tapi penghematannya itu sebesar pajak atas kupon terakhir. Jadi kita harus membuat hitung-hitungan seperti itu, karena nanti pada saat lapor pajak, capital gain, kuponnya kita laporkan di SPT. Beli obligasi juga ada namanya accrue interest. Accrue interest itu kalau saya beli obligasi 100 juta, tidak pada tanggal IPO, itu saya keluarnya nggak 100 juta ditambah accrue interest. Administrasi di obligasi memang sedikit lebih complicated, karena kalau yang yang ada di reksadana ya beli aja, jadi nggak ada hitung-hitungan kayak tadi. Nah, perpajakannya juga kalau kita beli reksadana, pajaknya itu bukan objek pajak, jadi nggak ada capital gain tax, nggak ada kupon tax dan lain-lain. Nah, kemudian dari sisi kompetitif harga gitu ya. Jadi Panin Asset Management kami memiliki 4 reksadana pendapatan tetap. Nah, kami melakukan perbandingan. Kalau beli 4 reksadana ini versus beli obligasi langsung.
hasilnya bagaimana. Nah, tapi kalau membuat perbandingan harus setara dong. Pada saat kita bandingkan panen gabial Indonesia 2, kita bandingkannya dengan FR yang berapa tahun. Kan ada FR yang 20 tahun, ada FR yang cuma 10 tahun, ada yang cuma 5 tahun, ada yang cuma 2-3 tahun. Bagaimana kita menemukan yang sebanding? Nah, ketika kami melakukan perbandingan, kami menghitung durasi daripada obligasi. Ya, jadi kita hitung durasi obligasi berapa, durasi reksadana berapa, kita samakan. Jadi kita bandingkan reksadana pendapatan tetap yang durasinya mendekati atau sama dengan durasi obligasi. Nah, kemudian kami juga tambah satu, panen dana campuran yang US dollar. Itu memang ada sahamnya tapi bobotnya kecil, 65-75% di Indon. Kami bandingkan juga dengan satu seri Indon. Nah, ketika kami bandingkan agak berbeda nih. Kalau beli reksadana 100 juta kan tinggal lihat hasil akhirnya berapa. Kalau beli obligasi ke 100 juta itu kita harus hitung dapat kuponnya berapa, harganya berapa. Nah, kuponnya dapat berapa pun dipotong lagi capital gain tax 10%. Nah, kalau kita lihat rekap tabelnya, ada yang reksadana lebih baik, ada juga yang reksadana hasil akhirnya kurang. Ya. Nah, jadi sebetulnya hasil investasi reksadana pendapatan tetap di Panin Asset Management itu cukup kompetitif juga dibandingkan dengan Bapak Ibu membeli obligasi langsung. Jadi pertimbangannya mungkin bisa melakukan diversifikasi. Anda punya FR, mungkin Anda bisa coba juga di reksadana pendapatan tetap. Untuk semester 2 2023 kira-kira ada sentimen apa nih Pak? Kalau di semester 2 ya yang paling dekat ini mungkin ada Pilpres. Belum ada nama calon saja sudah panas, apalagi nanti calonnya benar-benar sudah ada. Nah, jadi mungkin akan ada perdebatan, diskusi, mungkin sudah saling senggol kiri kanan seperti itu. Tapi itu ya biasa, ya itu dinamika politik biasa. Laporan keuangan sejauh ini sebetulnya kinerja perusahaan-perusahaan cukup bagus kecuali yang teknologi ya. Karena teknologi itu kan sekarang seperti perusahaan investasi. Mereka juga punya dana cukup besar, beli saham juga. Kalau harga sahamnya naik, laba mereka naik tinggi. Kalau harga sahamnya turun, labanya jatuh dalam. Volatility daripada laba bersihnya terlalu tinggi, agak susah diprediksi. Kalau itu kita keluarkan, secara umum itu laba perusahaan-perusahaan Indonesia masih mencetak kenaikan laba bersih. Sekarang kan ada perusahaan kontrak karya BUMN yang sedang bermasalah gitu. Nilai pinjaman daripada kontrak karya itu cukup besar. Dan juga kalau misalnya sampai ada apa-apa, itu juga tentu akan berdampak kepada perbankan ya, dan investor, vendor segala macam yang berbisnis dengan mereka. Untuk yang permasalahan di kontrak karya ini mudah-mudahan dari pemerintah bisa melakukan penyelesaian dengan cepat.